Apakah anak Anda menunjukkan tanda-tanda jenius sejak kecil? Atau mungkin Anda sendiri sering merasa berbeda dalam cara berpikir? Dalam video ini, kita akan membahas ciri-ciri unik orang berotak jenius dari balita hingga dewasa. Apakah kejeniusannya berasal dari genetik atau bisa dilatih? Simak selengkapnya sampai akhir. Berikut adalah ciri jenius sejak balita usia 0 sampai 5 tahun. Yang pertama adalah anak memiliki daya ingat yang tajam. Bisa mengingat banyak detail sejak usia dini, baik itu pelajaran atau apapun yang dilihatnya. Pernahkah Anda sadar ketika anak Anda secara random menyebutkan sesuatu, di mana sesuatu itu yang sudah terjadi di masa lalu, baik hitungan hari atau bahkan minggu, namun anak Anda mampu menyebutkannya ketika Anda memberikan kata kuncinya. Padahal kata kunci itu tidak ditujukan kepada anak Anda. Ciri berikutnya adalah anak memiliki kemampuan berbicara lebih cepat daripada anak seusianya. Anak pada umumnya mulai berbicara pada usia 6 bulan, dengan mengoceh suku kata tunggal seperti mama atau bababa. Pada usia 9 sampai 12 bulan, anak sudah bisa mengucapkan mama dan papa. Sementara itu, anak mulai mengucapkan kata pertamanya pada usia 12 sampai 18 bulan. Anak jenius biasanya lebih cepat berbicara dan memiliki kosakata luas. Ciri berikutnya adalah anak memiliki rasa ingin tahu tinggi, sering bertanya kenapa, dan eksplorasi dunia dengan banyak pertanyaan. Apakah anak Anda demikian? Bila ya, jangan bosan-bosan memberikan jawaban kepada anak Anda. Bisa jadi anak Anda memiliki bakat menjadi jenius di kemudian hari. Banyak orang tua yang enggan menjawab pertanyaan anaknya ketika anak memiliki kebiasaan bertanya. Tahukah Anda bahwa anak yang sering bertanya artinya sedang menampung berbagai informasi dan pengetahuan dalam otaknya? Maka dari itu, jawablah setiap pertanyaan yang anak Anda tanyakan. Ciri berikutnya adalah anak memiliki kemampuan memecahkan masalah. Anak yang sering memberikan jawaban-jawaban yang kadang-kadang kita anggap tidak masuk akal atau tidak relevan. Waspada itu adalah tanda anak Anda sedang mencoba memberikan solusi atau sedang berusaha memecahkan masalah. Bimbinglah dengan baik agar pemecahan masalah yang diberikan anak Anda menjadi benar dan dapat diterima oleh otak anak kita. Bisa menemukan solusi kreatif bahkan untuk tantangan sederhana. Ciri berikutnya adalah anak memiliki kemampuan fokus yang mendalam. Pernahkah Anda sadari ketika anak Anda sedang melakukan sesuatu seperti memakaikan baju ke boneka, menyusun Lego, dan lain sebagainya? Perhatikan apakah mereka melakukannya dengan fokus yang mendalam sampai dunia seperti miliknya. Bisa konsentrasi pada satu hal lebih lama dibanding anak seusianya. Itulah sebagian kecil dari ciri-ciri anak dengan potensi menjadi jenius. Untuk selanjutnya informasi mengenai ciri-ciri remaja calon jenius pada anak dan remaja 6-18 tahun. Tetap di channel ini dan jangan di-skip ya agar informasinya lengkap Anda dapatkan. Dan jangan lupa untuk mencocokkan dan mencatat apakah ada tanda-tanda bibit kejeniusan pada putra-putri Anda. Oke, kita langsung saja ke ciri remaja calon jenius. Pada anak remaja atau anak menuju dewasa akan muncul ciri-ciri sebagai berikut: cepat menguasai konsep sulit. Ini berarti seseorang memiliki kemampuan untuk memahami ide-ide yang kompleks dengan lebih cepat dibandingkan rata-rata. Ini mencakup keterampilan berpikir abstrak, analitis, dan logis yang memungkinkan seseorang untuk memahami hubungan antar konsep, di mana mampu melihat pola dan keterkaitan antar berbagai konsep tanpa perlu banyak repetisi. Dapat menyusun dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ciri berikutnya adalah belajar dengan sedikit instruksi, yaitu bisa memahami materi hanya dengan sedikit penjelasan atau bahkan secara otodidak, dan tidak membutuhkan banyak latihan untuk menguasai keterampilan baru. Ciri yang selanjutnya adalah berpikir lebih dalam dan kreatif, yaitu dapat menganalisis masalah dengan berbagai perspektif, tidak monoton dan cenderung spektakuler. Artinya adalah bukan solusi dan kreativitas yang biasa-biasa saja, melainkan dapat menemukan sesuatu yang baru dari hasil pemikirannya. Intinya, mampu menemukan solusi inovatif atau berpikir di luar kebiasaan. Kalau dalam dunia pendidikan, ciri ini akan memunculkan hal-hal luar biasa seperti mampu mengikuti pelajaran yang lebih tinggi dari usianya,
Biasanya ciri ini mudah dikenali dengan melihat prestasi akademiknya di mana anak seusianya bisa melebihi kemampuan dan kecerdasan di atasnya, bahkan jauh di atasnya. Melompat ke materi yang lebih kompleks lebih cepat dibanding teman sebayanya. Diaman anak SD bisa mengetahui dengan baik pelajaran SMP bahkan SMA. Pernahkah kamu pernah melihat anak usia muda belasan tahun sudah lulus sarjana? Tentu kalau kita lihat di YouTube dan media sosial lainnya, kita sering mendengar ada berita semacam ini. Anak dengan kemampuan luar biasa biasanya sering merasa bosan jika materi yang diajarkan terlalu mudah atau repetitif. Selalu menutup diri dari konteks ini dan akan tertarik jika mendengar dan melihat sesuatu yang baru dan lebih sulit bahkan lebih kompleks. Ketika bosan, justru anak jenius akan menemukan sesuatu temuan yang belum pernah ada yang artinya adalah penemuan baru. Semisal minat terhadap mesin dan robot biasanya akan menemukan yang tidak jauh dari itu. Kemampuan ini umum dimiliki oleh anak berbakat, gifted, dan individu dengan kecerdasan tinggi. Jika diarahkan dengan baik, mereka bisa mencapai prestasi akademik lebih tinggi dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Memiliki daya imajinasi tinggi berarti seseorang mampu berpikir dengan cara yang tidak biasa, menghasilkan ide-ide kreatif, serta membayangkan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan ini sering dikaitkan dengan kreativitas tinggi dan pola pikir inovatif. Pertama, kreatif dalam menyampaikan ide, di mana bisa menghasilkan banyak gagasan unik dalam berbagai bentuk ekspresi, seperti menggambar, menulis, atau membuat eksperimen. Sering menemukan solusi di luar kebiasaan, thinking outside the box. Memiliki dunia hayalan yang kuat. Sering berimajinasi atau menciptakan dunia fiksi dalam pikirannya. Bisa membayangkan berbagai kemungkinan atau skenario yang belum pernah terjadi. Suka bereksperimen, tidak takut mencoba hal baru dan mengombinasikan konsep yang tidak biasa. Senang melakukan percobaan, baik dalam seni, sains, maupun kehidupan sehari-hari. Berpikir abstrak dan simbolis, mampu melihat makna yang lebih dalam dari sesuatu, bukan hanya dari permukaan. Bisa menghubungkan ide-ide yang tampak tidak terkait menjadi sesuatu yang bermakna. Implikasi dalam kehidupan. Dalam seni mampu menciptakan karya yang unik dan menarik, seperti lukisan, cerita, atau musik. Dalam sains dan teknologi sering menemukan cara inovatif dalam pemecahan masalah atau eksperimen ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari memiliki cara berpikir yang fleksibel dan tidak terpaku pada aturan baku. Orang dengan daya imajinasi tinggi cenderung menjadi seniman, penulis, inovator, atau ilmuwan yang berpikir out of the box. Jika diarahkan dengan baik, kemampuan ini bisa menghasilkan ide-ide brilian yang berdampak besar. Sensitif terhadap lingkungan, peka terhadap suara, cahaya, atau perasaan orang lain. Mandiri dalam belajar, bisa mempelajari sesuatu sendiri tanpa harus selalu diajarkan. 3 ciri jenius pada dewasa 19 tahun ke atas. Pikiran analitis dan kritis, tidak mudah percaya begitu saja, selalu mencari bukti dan berpikir logis. Kemampuan adaptasi tinggi, bisa beradaptasi dengan cepat dalam situasi baru. Punya minat luas, tidak terpaku pada satu bidang saja, suka belajar banyak hal. Jenius, genetik atau bisa dilatih? Faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan memang diturunkan dari orang tua. Struktur otak yang lebih efisien dalam memproses informasi bisa diwariskan secara genetik. Faktor lingkungan dan latihan. Stimulasi sejak dini sangat mempengaruhi kecerdasan, bahkan jika anak tidak memiliki faktor genetik. Pola asuh, lingkungan belajar, serta kebiasaan membaca dan berpikir kritis bisa meningkatkan kecerdasan. Neuroplastisitas otak memungkinkan seseorang meningkatkan kecerdasannya dengan latihan yang tepat. Kesimpulan, jenius bukan hanya soal genetik, lingkungan, kebiasaan, dan cara berpikir juga sangat berpengaruh. Berikut tokoh dunia yang dikategorikan jenius beserta penemuannya yang masih bisa kita rasakan dan gunakan sampai saat ini. Pertama, Albert Einstein 1879 sampai 1955, teori relativitas.
Penemuan, teori relativitas khusus dan umum. Contoh dampak, rumus terkenal MCMC yang menjelaskan hubungan antara energi dan massa, menjadi dasar bagi perkembangan energi nuklir dan GPS. Kedua, Isaac Newton 1643–1727 hukum gravitasi. Penemuan, hukum gravitasi dan 3 hukum gerak Newton. Contoh dampak, menjelaskan bagaimana planet bergerak mengelilingi matahari, mendasari perkembangan fisika klasik dan teknik mesin. Ketiga, Nikola Tesla 1856–1943 listrik arus bolak-balik AC. Penemuan, sistem listrik arus bolak-balik AC. Contoh dampak, digunakan dalam jaringan listrik modern di seluruh dunia, berkontribusi dalam pengembangan radio, motor listrik, dan transmisi daya nirkabel. Keempat, Leonardo da Vinci 1452–1519 mesin terbang dan anatomi. Penemuan, desain awal pesawat, helikopter, dan studi anatomi manusia. Contoh dampak, ide-idenya menjadi dasar pengembangan teknologi penerbangan. Ilustrasi anatominya masih digunakan dalam ilmu kedokteran. Kelima, Thomas Edison 1847–1931 bola lampu dan fonograf. Penemuan, bola lampu pijar, fonograf, dan film proyektor. Contoh dampak, lampu listrik menggantikan lilin dan lentera minyak. Fonograf memungkinkan rekaman dan pemutaran suara. Keenam, Marie Curie 1867–1934 radioaktivitas. Penemuan, unsur polonium dan radium, serta penelitian tentang radioaktivitas. Contoh dampak, digunakan dalam pengobatan kanker radioterapi, membantu pengembangan teknologi tenaga nuklir. Ketujuh, Alan Turing 1912–1954 komputer modern. Penemuan, mesin Turing dasar komputer modern. Contoh dampak, membantu memecahkan kode Enigma Nazi dalam Perang Dunia II. Konsepnya menjadi dasar bagi kecerdasan buatan dan komputer modern. Kedelapan, Alexander Fleming 1881–1955 penemuan penisilin. Penemuan, antibiotik penisilin 1928. Contoh dampak, menyelamatkan jutaan nyawa dengan mengobati infeksi bakteri, mendorong perkembangan antibiotik lain dalam dunia medis. Kesembilan, Galileo Galilei 1564–1642 teleskop astronomi. Penemuan, peningkatan desain teleskop dan teori heliosentris. Contoh dampak, membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari, dasar bagi perkembangan ilmu astronomi modern. Kesepuluh, Wright bersaudara Orville dan Wilbur Wright pesawat terbang. Penemuan, pesawat terbang pertama 1903. Contoh dampak, awal dari industri penerbangan komersial dan militer, mengubah cara manusia bepergian dan berperang. Demikian informasi tentang ciri anak jenius dari muda sampai remaja, dan berbagai contoh orang-orang jenius dengan penemuannya yang masih kita bisa rasakan dan gunakan sampai saat ini. Apakah kamu tahu masih ada orang jenius di dunia ini? Jika tahu, silahkan ketik di kolom komentar. Sebutkan juga orang jenius dari Indonesia beserta penemuannya atau karyanya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Support channel ini agar berkembang dengan subscribe dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.